Shalom, adik-adik pemuda, remaja, Gereja Kristen Jawa Taman Asri. Bagaimana kabarnya? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat. Pada saat ini kita kembali bersama-sama walaupun masih dalam persekutuan secara online, tetapi kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini masih diberi kesempatan untuk kita bersama-sama bersekutu walaupun di rumah kita masing-masing. Pada saat ini kita mau kembali bersekutu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan minta pertolongan kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan supaya pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan dipimpin olehnya. Kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang makasih, Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai dengan saat ini kami boleh merasakan penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai kami hari lepas hari sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, penyertaan Allah mulai dari pagi ketika kami bangun pagi. Kami boleh merasakan kesehatan dan kesegaran tubuh kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena semuanya itu adalah kasih karunia Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan juga pelihara kami, aktivitas kami dari pagi, siang sampai dengan sore hari ini. Tuhan, kalau pada saat ini kami tidak mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan, Tuhan akan pimpin kami semuanya. Roh Kudus-Mu sendiri yang akan memimpin kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan nanti kami boleh melakukan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami berdoa kepadamu, Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sembunyikan jauh di balik salib Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, siapkan hati kami, telinga kami, ajari kami untuk bersungguh-sungguh di dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik pemuda remaja di Gereja Taman Asri, bagaimana kabarnya? Saat ini kita mau kembali mendengarkan firman Tuhan. Walaupun di rumah, kita bersyukur Tuhan senantiasa setia memberikan kita firman Tuhan untuk bisa kita gunakan di dalam kita melakukan hari-hari yang akan kita lalui. Hari-hari yang semakin berat ya tentunya, hari-hari tentunya kita merasakan kejenuhan, kebosanan karena hanya di dalam rumah saja. Tetapi biarlah firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini boleh menolong kita, menghiburkan kita dan memperbarui hidup kita sehingga kita tetap semangat di dalam melalui hari-hari yang kita lalui nanti. Firman Tuhan pada saat ini akan kita ambilkan dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasalnya yang ke-13, ayatnya mulai dari yang ke-24 sampai dengan 30, dan nanti akan disambung dari ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-43. Mari kita persiapkan Alkitab kita masing-masing, kita mau baca firman Tuhan, akan kami bacakan. Judul perikop, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya,
Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku." Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai di sini firman Tuhan kita baca. Berbahagialah kita semuanya yang mendengar, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik, pemuda remaja Gereja Taman Asri yang diberkati Tuhan, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan mendengar perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Tentunya kita sudah pernah mendengar ini 1 atau 2 atau bahkan 3 kali, bahkan ada yang lebih. Kita tentunya sudah mengerti apa yang dimaksudkan perumpamaan Tuhan di perikop ini. Di sini kita boleh melihat bagaimana dikisahkan ada seorang penabur gandum yang menaburkan benih gandum baik di ladangnya. Diceritakan di sini ketika pada saat malam semua tertidur, ada musuh yang datang dan menaburkan benih lalang. Setelah itu musuhnya itu pergi. Ketika di masa pertumbuhannya di antara gandum yang baik yang ditanam oleh penabur gandum tersebut, ada hambanya yang melihat ternyata di dalam pertumbuhannya ada tumbuhan yang lain selain gandum yang ditanam oleh tuannya. Ada lalang yang hidup di antara gandum-gandum yang ditanam oleh tuannya. Di sini tadi kita boleh melihat para hambanya bertanya kepada tuannya,
kemarin kan Tuhan menanam benih gandum yang bagus, tetapi ternyata kok ada lalang yang tumbuh di antara benih gandum yang baik tersebut. Di sini diceritakan bagaimana tuannya mengatakan bahwa yang menabur benih lalang itu adalah musuh. Jadi tidak dijelaskan musuhnya siapa di situ. Ketika melihat ada gandum dan lalang yang tumbuh, hamba-hambanya berniat untuk minta izin kepada tuannya untuk mencabut ilalang tersebut. Karena apa? Karena tentunya ilalang itu akan mengganggu perkembangan tumbuhnya benih gandum yang ditaburkan oleh tuannya tadi. Kalau kita boleh melihat di dalam pertumbuhan, lalang dan gandum itu ketika pertama kali tumbuh itu tidak terlihat sama sekali perbedaannya. Jadi hampir mirip. Lalang dan gandum itu bisa dilihat tumbuhnya sangat mirip sekali. Jadi tuannya tidak berkenan ketika hambanya akan mencabut lalang-lalang yang tumbuh bersama dengan tumbuhnya gandum tersebut. Karena apa? Karena takutnya nanti ketika hambanya mencabut lalang, nanti ada benih gandum bagus yang ikut tercabut. Oleh karena itu, di sini dijelaskan bagaimana tuannya menyuruh hambanya untuk membiarkan supaya gandum dan lalang itu tumbuh bersamaan. Karena nanti pada saat waktunya menuai, nanti akan dikumpulkan dahulu lalang itu, diikat untuk dibakar. Sedangkan gandum yang benih yang bagus itu akan dimasukkan ke dalam lumbungnya. Adik-adik, remaja, pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam perumpamaan ini kita sudah juga melihat karena apa? Karena dijelaskan juga bahwa di ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-43, Tuhan menjelaskan maksud dari perumpamaan tersebut. Di sini jelas sekali bahwa yang dimaksud dengan Tuhan, yang dimaksud dengan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Anak manusia dikatakan di ayat yang ke-37. Sedangkan yang dimaksud dengan ladang ialah dunia yang ada. Yang dimaksud dengan benih di sini dikatakan di ayat yang ke-38, benih yang baik itu adalah anak-anak kerajaan. Sedangkan ilalang, yang dimaksud dengan ilalang di sini adalah anak-anak si jahat. Sedangkan yang dimaksud dengan musuh ketika menabur benih pada saat semua orang tidur itu adalah sang iblis. Sedangkan dimaksud dengan waktu menuai adalah akhir zaman. Jadi di sini kita boleh jelas bahwa Tuhan membiarkan lalang dan gandum hidup bersama-sama, tumbuh bersama-sama, hidup dan tumbuh berdampingan. Adik-adik, pemuda dan remaja yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak remaja dan pemuda merupakan masa-masa seseorang yang sedang mencari identitas diri. Di dalam renungan pada saat ini akan diberi judul Hidup sebagai Anak-anak Allah. Jadi kita sebagai remaja dan pemuda tentunya masih banyak di dalam perjalanan hidup kita, perjalanan hidup adik-adik semuanya, banyak sekali hal-hal yang dialami.
Karena dikatakan bahwa masa remaja itu adalah masa mencari identitas diri. Termasuk remaja dan pemuda Kristen. Mereka mencari identitas diri. Siapakah aku ini? Kemanakah aku akan pergi? Kemana aku akan melangkah? Ikut siapa aku nanti? Seperti itu. Jadi dari perumpamaan tadi, adik-adik semuanya, kita bisa melihat bahwa Tuhan menghendaki lalang dan gandum itu hidup berdampingan. Dalam arti bahwa anak-anak sebagai remaja dan pemuda Kristen tentunya sebagai anak-anak milik Allah. Identitasnya jelas bahwa sebagai remaja dan pemuda Kristen kita mendapat predikat sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah di dalam lingkungan kita, entah itu di lingkungan di sekolah, misalnya lingkungan di kuliah, lingkungan dimanapun adik-adik berada, tentunya banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang itu bisa mengganggu atau bisa menggoyahkan iman percaya adik-adik remaja dan pemuda semuanya. Karena Tuhan mengatakan dalam firman Tuhan tadi bahwa Tuhan menghendaki bahwa lalang dan gandum itu tumbuh berdampingan. Untuk itu adik-adik remaja dan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai pemuda dan remaja dengan identitas sebagai anak-anak Allah, tentunya kita di dalam adik-adik dalam kehidupannya itu juga ada ilalang di sekitar adik-adik remaja dan pemuda. Bagaimana sebagai anak-anak Allah, identitas remaja dan pemuda sebagai anak-anak Allah bisa tetap bertahan di antara lalang-lalang yang ada di sekitar adik-adik semuanya. Lalang tadi dikatakan bahwa lalang itu adalah anak-anak yang tidak percaya kepada Tuhan. Mungkin bisa menggoda, bisa mempengaruhi adik-adik semuanya kalau kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Untuk itu kita sebagai remaja dan pemuda Kristen diharapkan tetap bertahan di dalam lingkungan adik-adik semuanya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya sebagai anak-anak Allah bisa menampilkan identitas kita? Kita bisa tetap bertahan di lingkungan di mana kita berada karena banyaknya lalang di sekitar adik-adik dan pemuda sekalian. Yang kita lakukan, yang adik-adik, remaja dan pemuda harus lakukan adalah yang pertama, yang utama adalah tetap berpegang teguh di dalam firman Tuhan. Jadi remaja dan pemuda Kristen di dalam membangun identitas diri harus berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ada di Alkitab. Ada di Alkitab. Jadi bertekun di dalam firman Tuhan dengan kerinduan dan berjuang untuk menaatinya itu adalah salah satu kunci bagaimana anak-anak remaja dan adik-adik pemuda bisa bertahan di dalam kehidupannya. Alkitab berisi firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan pernyataan kebenaran Allah. Sebagai seorang anak remaja dan pemuda, harusnya memang dibangun di dalam kebenaran firman Tuhan.
Sehingga di dalam perjalanan hidupnya nanti dapat bertahan di antara lalang-lalang tadi. Sehingga dengan rajin bertekun di dalam membaca firman Tuhan, dapat bertumbuh, dapat berakar, dan dapat berbuah, sehingga bisa bertahan di dalam lingkungan di mana kita berada. Yang kedua, kenapa pemuda dan remaja Kristen harus berpegang dalam firman Tuhan? Karena di dalam firman Tuhan yang ada di Alkitab merupakan petunjuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Dituliskan oleh Rasul Paulus bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang ke-16. Dari sini kita boleh jelas melihat bahwa Alkitab yang berisi firman Tuhan itu adalah untuk mengajar kita semuanya. Lalu yang kedua, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Di dalam kehidupan sebagai pemuda dan remaja Kristen, tentunya kita tadi di depan sudah dikatakan bahwa tentunya banyak godaan, banyak cobaan, banyak gangguan di dalam masa-masa remaja dan pemuda. Untuk itu, ketika kita rajin mendengarkan firman Tuhan, di situ kita akan diajar bagaimana kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sebagai anak-anak Tuhan yang berkenan. Karena di dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat dari mulutnya, datang pengetahuan dan kepandaian. Di situ dijelaskan bahwa Tuhanlah yang akan memberikan hikmat dari mulut Tuhan sendiri, karena dari sana akan datang pengetahuan dan kepandaian. Untuk itu, ketika para remaja dan pemuda rajin di dalam mendalami firman Tuhan, akan mendapatkan hikmat dari Tuhan sendiri. Lalu yang kedua, di dalam Ibrani 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di situ kita jelas bahwa di dalam firman Tuhan itu terdapat teguran-teguran. Ada banyak hal-hal ketika kita melakukan kesalahan akan ditunjukkan bagaimana kita harus kembali melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai pemuda dan remaja Kristen, wajib dan harus rajin mendengarkan firman Tuhan dengan membaca Alkitab kita. Lalu yang ketiga, firman Tuhan yang ada di Alkitab menjawab pergumulan hidup kita. Dengan membaca dan mempelajari firman Tuhan, kita sebagai pemuda dan remaja akan tertolong di dalam menjawab pergumulan hidup kita. Terlebih bagi para remaja yang tengah mencari identitas diri tadi. Ketika sebagai remaja Kristen dan pemuda sudah menemukan identitasnya diri, yaitu sebagai anak-anak Tuhan, tentunya para remaja dan pemuda akan kuat di dalam mengarungi hidupnya. Walaupun banyak lalang di sekitarnya, banyak godaan, banyak cobaan, tetapi dengan mengandalkan Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, tentunya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada
kita semuanya, adik-adik dan pemuda remaja semuanya. Untuk itu, sebagai remaja dan pemuda, di masa-masa remaja dan pemuda, tentunya masih memiliki semangat yang tinggi, motivasi yang tinggi, ide-ide yang cemerlang, kreativitas yang sungguh besar. Tentunya sebagai anak Tuhan, itu semuanya bisa dipupuk, bisa dipakai untuk sebagai pedoman hidup. Sehingga ketika melalui hari-hari sampai dengan dewasanya nanti, sebagai remaja dan pemuda akan tetap tangguh, akan tetap bertahan seperti gandum tadi. Sampai akhirnya di dalam akhir zaman nanti, pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita termasuk benih-benih gandum yang baik, yang tidak diikat dan dibakar, tetapi kita termasuk anak-anak Tuhan yang masuk di dalam kerajaan surga. Tentunya kita semuanya rindu dan ingin menjadi gandum-gandum yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya, adik-adik, pemuda dan remaja semuanya. Jadilah anak-anak, remaja dan pemuda yang memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan, yang kuat, bertahan karena rajin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Adik-adik, remaja dan pemuda Kristen di GKJ Taman Asri yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan mengucap syukur untuk segala firman Tuhan yang telah kita terima pada saat sore hari ini. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong kita semuanya, sehingga firman itu boleh bertumbuh dalam hati kita, sehingga nanti bisa mendapatkan buah-buah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Puji syukur Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur kalau sampai dengan saat ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan memberikan pengajaran kepada kami, anak-anak remaja dan pemuda, khususnya di gereja Taman Asri ini, untuk boleh belajar bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus memiliki identitas sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di tengah lingkungan di mana kami semuanya berada. Banyak sekali godaan, banyak sekali pengaruh yang tentunya akan mempengaruhi kami sebagai anak-anak remaja dan pemuda Kristen. Tetapi kami berharap Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami semuanya untuk kami boleh rajin di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh rindu senantiasa mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh kuat di dalam mengarungi hari-hari kami. Kami berdoa Tuhan untuk adik-adik pemuda dan remaja di dalam pertumbuhannya. Kami berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati tumbuh kembangnya, baik itu pertumbuhan fisiknya, kesehatannya, juga pertumbuhan iman dan rohaninya. Kiranya Tuhan akan pelihara iman adik-adik kami ini semuanya, sehingga adik-adik kami ini boleh menunjukkan identitas sebagai anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan adik-adik kami ini, sehingga nantinya boleh menjadi anak Tuhan yang tangguh,
anak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga menjadi saksi, boleh menjadi terang di dalam kehidupan mereka di mana mereka berada. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk pandemi virus COVID-19 yang sampai dengan saat ini masih banyak penularan, sehingga semakin banyak juga penderita-penderita yang terinfeksi virus COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk semua penderita dimanapun mereka dirawat. Kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan menolong mereka semuanya. Kami berdoa untuk para medis, dokter, dan perawat yang merawat mereka. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan berkat kesehatan, sehingga mereka boleh merawat pasien-pasien yang terinfeksi virus COVID-19 ini, sehingga mereka juga boleh memiliki kesehatan yang prima, sehingga mereka boleh merawat dan mereka boleh dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, kami khusus berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga dari para medis, dokter, dan perawat. Kami boleh melihat bagaimana kerinduan saudara mereka untuk kembali berkumpul dengan mereka. Tetapi mereka masih harus bekerja di dalam merawat pasien yang terinfeksi virus corona ini. Berikan keluarga mereka ketabahan, penghiburan, sehingga mereka boleh menunggu anggota keluarga yang mereka cintai untuk kembali bersama-sama dengan keluarga mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan akan memulihkan kondisi di negara kami ini, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat semuanya. Tuhan Yesus, ajari kami semuanya juga boleh melakukan segala aktivitas kami dengan berhati-hati, dengan menjaga diri kami masing-masing, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat. Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, gereja Taman Asri, yang pada saat ini juga masih melakukan ibadah secara online. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Pendeta beserta dengan keluarganya. Kami berdoa untuk majelis dan keluarganya. Kami berdoa untuk komisi dan keluarganya. Kiranya Engkau pakai kami semuanya Tuhan, walaupun di masa pandemi COVID-19 ini, kami juga boleh melayani Tuhan walaupun melalui daring. Engkau berkati semuanya ini sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Allah sampai dengan saat ini. Terima kasih untuk persekutuan pemuda remaja yang boleh terselenggara sampai dengan saat ini. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai kami semuanya. Terima kasih untuk penyertaan Allah ketika kami mendengarkan firman Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dalam keadaan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni apabila ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ketika kami datang kepada Tuhan, banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Ajari kami untuk semakin hari boleh semakin hidup berkenan seturut dengan kehendak Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin.